Pemirsa, peringatan HUT ke-497 Jakarta bertepatan dengan semakin memanasnya perbincangan terkait dengan siapa sosok gubernur dan wakil gubernur Jakarta selanjutnya melalui pilkada serentak. Ya, meski tak lagi menjadi ibu kota, apakah Jakarta akan tetap menjadi magnet bagi aktivitas ekonomi hingga panggung politik bergengsi? Lalu seperti apa sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh Jakarta ke depannya? Untuk membahasnya sudah ada narasumber yang bergabung bersama kami, budayawan JJ Rizal. Selamat pagi, Mas Rizal. Selamat pagi. Ya, Mas Rizal, kita akan membahas dulu nih soal masalah apa yang sebetulnya saat ini terjadi di Jakarta. Tentunya sangat kompleks ya, tapi apa sebetulnya yang menjadi prioritas penanganan untuk Jakarta, terutama di usianya yang sudah menginjak 497 tahun? Ya, saya pikir prioritasnya masih sama seperti hampir satu dasawarsa yang lalu ya. Jakarta masih dihinggapi masalah-masalah terkait dengan banjir air, banjir kendaraan, ya, kemudian gentrifikasi tanah, krisis air tanah, kemudian penurunan permukaan tanah, krisis ruang terbuka hijau, dan saya pikir kepindahan ibu kota itu bisa menjadi kesempatan ya, walaupun menurut saya ongkos untuk memperbaiki Jakarta itu jauh lebih murah dan jauh lebih mudah dan tidak membebani daripada pindah ibu kota. Tapi saya pikir untuk memperbaiki Jakarta ini lebih banyak pada aktivitas politik dalam arti wawasan bagaimana membangun kota yang sanggup menghadapi tantangan masa depan begitu, terutama tantangan perubahan iklim dan inklusivitas, terutama kota yang lebih beragam gitu ya. Itu menurut saya ada pada konteks politik yang saya pikir belakangan lebih banyak menghindari daripada mau menghadapi, dan karena itu pilihannya pindah. Tapi saya pikir itu menjadi tantangan untuk usia Jakarta yang tua karena dia punya banyak pengalaman dan dalam umurnya yang sangat tua dia mampu membuktikan bisa keluar dari berbagai masalah atau persoalannya. Baik, ya Marcel dan juga pemirsa, sekarang kita juga sudah tergabung bersama dengan pengamat politik Mas Adi Praitno. Selamat pagi Mas Adi. Tadi Mas JJ Rizal itu bilang, Mas Adi, kalau misalnya permasalahan Jakarta itu sangat kompleks dan kemudian tidak hanya masalah-masalah yang sudah ada, tapi kemudian harus dipikirkan masalah-masalah ke depannya juga. Nah, kita kembali nih ke sosoknya nih Mas Adi. Ada sejumlah nama misalnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil yang juga ramai. Ada nama-nama lain juga misalnya Kaesang. Dari sekian nama-nama tersebut mana nih yang kira-kira berpotensi paling besar untuk mengisi DKI 1? Ya, saya kira kalau parameternya itu adalah survei, tentu yang paling kuat saat ini adalah Anies Baswedan. Kemudian ada nama Ahok dan Ridwan Kamil. Jadi tiga nama ini yang sebenarnya menurut spotlight publik diproyeksikan sebagai sosok yang potensial akan bertanding di Jakarta dengan daya terima dan tingkat elektabilitas di atas rata-rata dibandingkan dengan yang lain. Meski kita tidak akan pernah tahu pada akhirnya siapa sebenarnya yang akan maju dan mendapatkan tiket kandidasi dalam kontestasi di Pilkada Jakarta, tapi ketiga orang ini memang proyeksinya adalah sebagai calon gubernur yang kemudian akan dipertandingkan. Sementara nama Kaesang, kalau kita melihat rata-rata secara umum, adalah sosok yang diproyeksikan hanya sebatas calon wakil gubernur. Dulu misalnya Kaesang sempat menyatakan ketertarikannya soal kemungkinan berkoalisi dengan Anies Baswedan. Meski kemarin kita mendengar Kaesang menegaskan bahwa dirinya dan Anies itu berbeda. Cepat sekali perubahan sikap politiknya. Dan pada saat yang bersamaan ketika Kaesang misalnya sulit untuk berkoalisi dengan Anies, tak mengherankan kalau kemudian koalisi-koalisi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju kembali untuk memunculkan nama Kaesang, tapi hanya sebatas calon pendamping Ridwan Kamil. Jadi kalau kita iris satu persatu, calon gubernurnya itu yang potensial maju adalah Anies Baswedan, kemudian Ridwan Kamil, dan ada. Sementara calon wakil gubernur itu saya kira banyak ya. Pertama memang yang paling menonjol adalah Kaesang, tapi kan di partai-partai yang lain sering kita dengar, misalnya PKS itu memunculkan nama seperti Mardhani Alisera. Beberapa waktu yang lalu Nasdem juga memunculkan nama Sahroni dan Wibi yang saat ini adalah Ketua Nasdem di DKI Jakarta. Jadi nama-nama ini yang sebenarnya ke depan kurang lebih 2 bulan menuju pendaftaran di KPU Jakarta, pastinya akan memenuhi ruang publik kita soal kemungkinan mereka akan
bertanding di Jakarta. Tapi the end of the day-nya saya cukup memahami bahwa siapa yang bisa maju ke Jakarta itu adalah soal domain elit, yaitu domain-domain ketua umum partai yang saya kira di mana mereka itu punya photo player yang bisa menvonis siapa yang sebenarnya secara definitif diputuskan untuk bertanding di Jakarta. Per hari ini Anies Baswedan itu baru diusung oleh PKB, belum ada partai lain yang merapat dan kemudian menyatakan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Meski kita tahu misalnya PKS, PDIP, dan Nasdem misalnya itu menyatakan ketertarikannya dengan Anies Baswedan. Tapi sepanjang itu tidak disampaikan secara terbuka, tidak disampaikan secara formal, maka publik sedang wait and see siapa sebenarnya partai lain yang kemudian akan mendukung Anies Baswedan di luar PKB. Sementara di Koalisi Indonesia Maju, rasa-rasanya memang iman politik mereka itu sudah solid ya. Mereka di berbagai kesempatan sebisa mungkin akan mengupayakan supaya partai-partai KIM di sejumlah pilkada-pilkada prioritas, termasuk di Jakarta, itu akan tetap solid. Cuman di KIM ini kan suara terkait dengan apakah yang akan dimajukan itu Ridwan Kamil ataukah nama lain. Mengingat kecenderungan Golkar itu sepertinya lebih happy dan lebih tertarik jika Ridwan Kamil diusung di Jawa Barat, karena opportunity kemenangannya itu jauh lebih besar dibandingkan Jakarta yang saya kira harus menghadapi nama besar mantan petahana, yaitu nama Pak Anies Baswedan. Saya kira di situ Mas konteksnya sebenarnya kalau bicara tentang pilkada Jakarta. Per hari ini tentu saja. Oke, itu tadi ya sudah ada beberapa nama yang menguat seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil maupun Basuki Cahayapurnama, Ahok. Nah, tapi saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, kalau melihat dari sejumlah permasalahan yang Anda sebutkan tadi, bahkan sampai pengetahuan atau political willingness ke depannya, sebetulnya seperti apa sih sosok pemimpin yang betul-betul dibutuhkan oleh Jakarta saat ini? Ya saya pikir pemimpin untuk Jakarta ke masa depan dia yang tidak hanya mikir rakyat dan masyarakat kota Jakarta itu hanya tempat mendulang suara, tapi juga mendulang gagasan. Persoalan besar Jakarta yang dibangun lama itu kan dia hanya dibangun untuk memenuhi mimpi-mimpi kaum aristokrasi duit dan aristokrasi politik. Jadi kalau kita dengar tadi Mas Adi itu bicara, itu kan semua perspektifnya elit ya. Nggak ada tempat masyarakat, nggak ada tempat publik. Padahal semua masalah Jakarta itu yang apa ya, yang akut gitu, yang saya sebutkan seperti banjir air, banjir kendaraan, gentrifikasi tanah yang membuat kaum muda nggak mungkin punya rumah lagi begitu ya, kerusakan ekologi yang parah begitu, jarak antara urban dan suburban yang besar, itu kan semua disebabkan oleh elit. Penurunan permukaan tanah, yang eksploitasi air tanah yang membuat banjir, itu kan semua disebabkan oleh elit. Jadi menurut saya ada elit yang merubah tata ruang menjadi tata uang. Nah, jadi saya berpikir bagaimana kalau kita bicara tentang pilkada Jakarta, kita keluar dari perspektif itu ya. Perspektif ini urusan elit gitu. Jadi saya berpikir kalau kita bicara potensi, bukan potensi pada orangnya, manusia elitnya, tapi bagaimana kita melihat potensi pada mereka yang dalam proses sejak awalnya itu menjunjung tinggi kehadiran prinsip pemilu yang jujur dan adil, ya. Dan karena jujur dan adil itu prinsip dari demokrasi gitu. Dan di Jakarta ini kan kota juang nilai demokrasi. Nah, harusnya itu ditunjukkan demokrasi yang seperti demokrasi yang berakar pada masalah-masalah kepublikan begitu. Kan politik kota ada masalah politik kepublikan, bukan politik elit. Nah, itu yang menurut saya harus dicarikan jalan keluar ya. Jadi dalam proses ini menurut saya Jakarta akan tetap menghadapi masalah yang sama seberpotensi apapun manusianya. Kalau akhirnya itu menurut saya politiknya politik tingkat elit. Jadi tidak ada pembicaraan tentang masalah-masalah yang akut, yang penting terkait Jakarta. Karena akhirnya elit adalah persoalan bagaimana tukar menukar atau menjual beli publik, suara publik bukan gagasan. Itu yang menurut saya persoalan yang harus kita hadapi kalau kita bicara potensi ya. Sehingga ada orang yang nggak malu bahkan belum berproses menjadi calon sudah melanggar azas kejujuran dan keadilan. Nah, Jakarta itu kota tumbuhnya demokrasi, nasionalisme Indonesia, tempat proklamasi, tapi belum apa-apa sudah melanggar azas itu. Jadi saya pikir ya, itu tidak berpotensi untuk dibicarakan, dan saya pikir itu bisa jadi hama untuk masa depan Jakarta, bahkan Indonesia yang dan kota ini akan tetap memegang peranan penting 3, 4, 5 tahun kemudian itu.